Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Yuyu Yulia SPD mengenai proyek 1 penanaman kangkung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bianca Salsabila Lukris sebagai moderator dan rekan saya Nadira Nakaila sebagai pemateri. Saya Muhammad Luki Apriana sebagai pemateri. Saya Sitiatika sebagai pemateri. Saya Piana Salmayati sebagai pemateri. Saya Alfa Rudula sebagai pemateri. Saya Bayadi Sapkara sebagai pemateri. Baik, langsung saja ke materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu permintaan akan sayuran hijau, khususnya kangkung, terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Namun, keterbatasan lahan pertanian dan permasalahan lingkungan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Budidaya hidroponik sebagai alternatif pertanian modern menawarkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan hasil produksi kangkung yang ditanam menggunakan sistem hidroponik NFT dengan variasi konsentrasi larutan nutrisi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah hasil produksi kangkung hidroponik lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya konvensional? Kedua, bagaimana kualitas nutrisi kangkung hidroponik dibandingkan dengan kangkung konvensional? Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadira. Yang ketiga, manfaat dan tujuan. Pertama, mengatasi keterbatasan lahan, membuka peluang budidaya tanaman di daerah dengan lahan terbatas. Dua, menjamin kualitas produk, menghasilkan produk pertanian yang segar, bersih, dan bebas dari residu pestisida. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan pendapatan petani. 4. Menyediakan pasokan pangan yang berkelanjutan, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan sayuran hijau yang segar dan bergizi. Yang keempat, pengertian hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanam tanah. Tanaman ditanam pada media inert seperti rock wool, kokopit, atau styrofoam yang dibasahi dengan larutan nutrisi yang mengandung semua unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Luki. Yang kelima ada teknik hidroponik. Ada beberapa teknik hidroponik yang umum digunakan seperti sistem WIC, NFT, Nutrient Film, teknik DWC, Deep Water Culture, dan EBB and Flow. Sistem WIC merupakan sistem paling sederhana di mana akar tanaman menyerap larutan nutrisi melalui sumbu WIC yang terendam dalam larutan nutrisi. Sistem NFT menggunakan alis tipis-tipis larutan nutrisi di atas akar tanaman, sedangkan sistem DWC menggunakan wadah yang berisi larutan nutrisi di mana akar tanaman menggantung. Sistem EBB dan Flow melibatkan aliran berulang larutan nutrisi ke dalam wadah tanaman. Stanwich and Gunkel. Yang keenam, nutrisi hidroponik. Nutrisi hidroponik merupakan larutan yang mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh secara optimal. Unsur hara makro meliputi nitrogen N, fosfor P, kalium K, kalium Ca, magnesium Mg, dan sulfur S. Sedangkan unsur hara mikro meliputi besi Fe, mangan Me, boron Me, tembaga Cu, seng Cn, molybdenum Mo, dan klorin Ci. Komposisi larutan nutrisi dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan tahap pertumbuhannya. Materi selanjutnya yaitu akan dilanjuti oleh Atika. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hidroponik. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman hidroponik adalah kualitas air, pH larutan nutrisi, suhu, cahaya, oksigen, dan hama serta penyakit. Kualitas air yang digunakan harus bersih dan bebas dari kontaminan. pH larutan nutrisi harus berada dalam kisaran yang optimal agar tanaman dapat menyerap nutrisi dengan baik. Tanaman hidroponik membutuhkan cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis dan oksigen untuk bernapas. Selain itu, tanaman hidroponik juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Diana. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat 1 unit pot, 2
mesin air akuarium. 3 rock wool. 4 meja instalasi. Bahan 1 benih kangkung. 2 nutrisi. Cara kerja: 1. Proses pemotongan rock wool. Potongan rock wool yang telah disiapkan potong bentuk kotak terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam net pot. 2. Siapkan net pot untuk memasukkan rock wool ke dalamnya. 3. Memasukkan rock wool ke dalam net pot. Kemudian memasukkan rock wool yang telah dipotong-potong ke dalam net pot. 4. Basahi rock wool dengan air mineral secara menyeluruh. 5. Letakkan benih kangkung ke dalam net pot. Setelah itu, masukkan beberapa benih kangkung ke yang sudah direndam air selama 2 hari. 6. Hasil pengamatan selama 1 minggu. Tumbuh tuna setinggi 1-2 cm. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya yaitu ada tabel hasil pengamatan yang akan disampaikan dijelaskan oleh Alisa. Tabel hasil pengamatan. Nomor 1, tanggal 7 Agustus 2024, tinggi 1-2 cm, keterangan tunas mulai tumbuh. 2, 13 Agustus 2024, 12-20 cm, benih sudah mulai tumbuh tinggi. 3, 26 Agustus 2024, 20-20 cm, kangkung hampir bisa dipanen. 4 September 2024, 35-40 cm, kangkung sudah bisa dipanen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu ada penutup yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bayu. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa budidaya kangkung secara hidroponik dengan memiliki potensi yang baik. Tingkat pertumbuhan tanaman kangkung hidroponik lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, hasil panen yang diperoleh juga sama dengan metode konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hidroponik dapat menjadikan alternatif yang menarik untuk budidaya kangkung. Saran: berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi konsentrasi nutrisi yang berbeda. Selain itu, perlu dilakukan pengujian terhadap ketahanan tanaman kangkung hidroponik terhadap serangan hama dan penyakit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bayu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.